quality control secara non teknis di luar dari hasil yang presisi dan akurat tadi, ini diharapkan hasil pemeriksaan kita mutunya meningkat, ya, yang minimal mempertahankan mutu, kalau bisa meningkatkan mutu. Kemudian ini tadi mitra kita dokter semakin percaya terhadap laboratorium tempat kita bekerja atau yang kita miliki. Lalu ini ada supervisor atau pimpinan atau mungkin manajer laboratorium, ini juga bisa lebih mudah melakukan pengawasan. Nah, ini terkait dengan yang ada yang namanya verifikasi hasil, validasi hasil, ya, tidak hanya ATLM saja, tapi nanti bersama-sama juga dengan dokter SPPK kalau di lab patologi klinik, ya. Jadi supaya lebih mudah dalam melakukan pengawasan, tidak satu per satu harus ditelaah benar-benar gitu ya, karena ada dokumen-dokumen quality control yang bisa langsung dilihat dengan lebih mudah. Jadi lebih bisa melakukan pengawasan mana-mana yang perlu dilakukan, misal kalibrasi, dilakukan ada ternyata perubahan-perubahan tertentu, jadi lebih mudah. Kemudian, nah ini meningkatkan kepercayaan dan moral petugas lab, ya. Kalau kita bekerja sebagai ATLM, kita bertanggung jawab terhadap nyawa pasien, ya, karena kita adalah penentu hasil yang kita keluarkan, apakah tadi kita menjadi pemanah handal atau benar-benar kita sesuai mengeluarkan hasil yang sesuai dengan hasil pemeriksaan sebenarnya. Record progress. Nah, untuk pengendalian mutu ini tidak hanya dari proses analitiknya saja, tapi juga proses dari mulai pra-analitik sampai dengan pasca analitik. Untuk pra-analitik, kira-kira apa saja yang perlu dikendalikan dalam proses pra-analitik? Cara pengumpulan sampel, persiapan alat dan bahan. Oke, terus ada yang lain? perlakuan sampel, Ya, Persiapan jadi, pasien, persiapan alat dan bahan. ya. Jadi dalam proses pra-analitik ini adalah proses yang menyumbang kesalahan paling besar menurut penelitian. Jadi pra-analitik ini terlihat simpel, terlihat sepele, tapi ternyata dia menyumbangkan kesalahan yang paling besar, yang menyebabkan kesalahan dibandingkan dengan analitik. Ya, jadi proses pra-analitik ini tadi dari mulai persiapan pasien, apakah harus puasa atau tidak boleh mengkonsumsi obat atau makanan tertentu, harus misal berapa jam, itu harus benar-benar disampaikan kepada pasien, ya. Kemudian untuk proses sampling, lalu setelah mendapatkan sampel itu diperlakukan dengan sesuai. Kalau menggunakan vacuum thinner, ya gunakanlah vacuum thinner yang sesuai. Kemudian pelabelan, nah ini sangat penting pelabelan ya. Jadi kalau memang pelabelan itu biasanya di yang sudah maju, sudah modern itu menggunakan barcode. Nah, itu lebih baik. Walaupun masih perlu lihat ya, kalau barcode itu kan juga tulisannya kecil-kecil. Mungkin hari itu sama, pasien pertama dan kedua namanya hampir sama, mirip-mirip. Nah, karena kita kurang teliti, ternyata tertukar atau bagaimana. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Lalu setelah itu apakah harus segera dipisahkan atau diberi treatment apa, nah itu perlu diperhatikan. Kemudian kalau proses analitik, nah ini jelas ya, ini sangat terukur lewat hasil, itu nanti bisa terlihat hasil proses analitik yang kita lakukan atau pemeriksaan yang kita lakukan itu bagaimana atau seperti apa. Kemudian pasca analitik, nah ini juga tidak kalah pentingnya. Nah, jadi setelah diperiksa dengan benar,
kalau mungkin langsung terhubung dengan LAS atau komputer bisa langsung nampak hasilnya ya. Biasanya dalam bentuk angka, alat-alat yang mengeluarkan dalam bentuk angka. Kalau sudah terhubung dengan komputer, maka kesalahannya lebih kecil. Tapi kalau hasil-hasil yang harus kita masukkan, harus kita tulis dulu, nah itu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Apakah negatif itu kita tulis benar-benar negatif, atau kita tulisnya main saja, terus habis itu entah kenapa kertasnya tiba-tiba ada bayang-bayang, nah kirainnya positif, atau mungkin salah menuliskan angka, mungkin angka yang harusnya koma dikira titik, atau titik dikira koma, kemudian angka, cara menulis angka, misalnya 3, dikirainnya 8, nah jadi jika memang masih menggunakan sistem tulis-menulis, tulislah angka yang jelas. Kalau 3 ya 3, 5 ya 5, supaya terlihat jelas perbedaannya antara satu angka dengan angka yang lain. Nah, kita masuk ke prosedur QC. Nah, di depan tadi ada, kita boleh menentukan sendiri jenis sampelnya, seberapa banyak, lalu apa saja parameter yang dilakukan QC. Itu nanti ke arah prosedur QC yang efektif. Nah, QC itu adalah suatu prosedur yang harus dilakukan, tetapi sebaiknya tidak memberatkan. Ya, jadi tidak memberatkan dalam arti dari secara biaya, waktu, tenaga. Nah, ini walaupun harus dilakukan, tapi disesuaikan dengan kemampuan laboratoriumnya. Karena setiap laboratorium itu berbeda. Antara laboratorium klinik Pratama, laboratorium rumah sakit yang mungkin tipenya masih tipe C, tipe B sampai tipe A, itu juga suasana laboratoriumnya berbeda. Ya, jadi jumlah alat yang dimiliki, kemudian jumlah sampelnya, nah itu juga berbeda-beda. Kemudian QC itu juga harus dilakukan dengan benar. Lalu ini tujuan akhirnya ya, tadi ada meningkatkan kualitas, kemudian proses analisa yang efisien, dan lain-lain. Nah, tujuan akhir dari quality control tadi ya, akurasi dan presisi. Nah, bicara tentang akurasi dan presisi, ada yang tahu apa itu akurasi dan presisi? Apa itu akurasi dan presisi? Akurasi itu ketepatan hasil. Kemudian, Presisi itu sesuai. oke, boleh. Ada yang lain? Konsisten. Pendapat yang lain? Akurasi nilai sebenarnya, presisi konsisten terhadap nilai sebenarnya. Oke. Ada lagi, satu lagi pendapat? Boleh satu lagi pendapat tentang akurasi dan presisi? Akurasi adalah kemiripan nilai yang diukur, kalau presisi adalah presisi itu ketepatan atau penelitiannya, ketetapan penelitian. Oke, ya mungkin maksudnya gitu ya. Mungkin nanti tiga pendapat ini maksudnya sama ya. Jadi untuk akurasi itu adalah ketepatan terhadap nilai. Nah, nilainya nilai apa? Nilai yang dimaksud ini adalah yang namanya true value. Ya tadi, hasil yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada di sampel itu. Kalau tinggi ya tinggi, kalau normal ya normal, kalau rendah ya rendah. Nah, sesuai dengan true value. Atau ada juga yang menyatakan bahwa untuk mencapai true value, misalnya
kadar glukosa seseorang itu 100, karena kita sulit untuk mencapai 100, maka ada yang namanya accepted true value. Ya, kalau Pak Purwanto AP bilang itu seperti itu. Ya, jadi ada yang namanya accepted true value. Nah, itu adalah nilai yang diterima yang mendekati dengan nilai sebenarnya. Misal hasilnya 100, ternyata kita periksa hasilnya syukur-syukur 100. Nah, mungkin hasilnya kok 99 atau 100,5. Nah, itu masih bisa diterima. Kemudian untuk presisi itu adalah hasil yang sama meskipun diulang berkali-kali, ya. Hasil yang sama dalam beberapa pengulangan. Jadi setelah diulangi beberapa kali, ternyata hasilnya sama atau berdekatan. Nah, dasar-dasar dalam melakukan quality control. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja ini mungkin sudah lebih berpengalaman dalam praktek melakukan quality control. Nah, tetapi mungkin itu namanya itu toh. Nah, mungkin masih belum tahu ya. Nah, jadi dalam melakukan quality control tadi ada bahan kontrol yang spesifik yang sesuai. Nah, ini disesuaikan dengan kita mau mengontrol alat apa, parameter apa. Kalau memang kita parameternya kimia darah yang sampelnya adalah serum, ya gunakanlah bahan kontrol serum. Kalau yang dikontrol urin analyzer, ya pakailah kontrol urin. Kalau yang di hematologi butuh whole blood, ya silakan menggunakan kontrol berupa whole blood, ya disesuaikan dengan apa yang ingin kita lakukan quality control. Nah, data hasil quality control ini kemudian dianalisis. Apakah dia in control atau out of control, lalu diperiksa ya, dilihat, dipantau perkembangannya bagaimana. Kemudian bisa untuk melakukan penilaian pemeriksaan. Nah, apakah pemeriksaan kita yang kita keluarkan itu sudah akurat dan presisi? Nah, itu bergantung pada hasil quality control ini. Nah, saya contohkan di sini adalah serum control. Serum control itu ada 2 macam, yaitu yang acid dan unacid. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa bedanya yang acid dan unacid? Mungkin yang sudah bekerja, ini sudah lebih pro ini ya. Yang acid dan unacid. Ada yang tahu apa bedanya? Kalau aset sudah diketahui, Bu, Diketahui apanya? nilainya. Oke, kalau yang unacid? Unacid belum. Oke. Ya, betul ya. Jadi yang acid itu sudah diketahui nilainya. Lalu tahunya nilainya itu dari mana? Nah, karena acid ini adalah serum dari merek tertentu yang kita beli, kemudian di situ sudah ada keterangan nilai-nilai per parameternya. Ya, jadi tergantung merek yang kita beli, di situ dia menyediakannya ada berapa parameter yang sudah dilakukan assay. Atau mungkin sekarang kompetitif ya, ada berbagai macam fitur-fitur yang mereka tawarkan. Nah, itu tergantung, tentu saja ada harga, ada rupa ya. Kemudian yang acid ini sudah ada hasilnya tadi, misal sudah ada keterangan glukosa dalam serum kontrol ini kadarnya berapa, kolesterol berapa, dan lain-lain. Kemudian kalau yang unacid ini, unacid itu bisa dari pabrikan kita beli tanpa membeli informasi, maksudnya yang
ini nggak full package gitu ya. Jadi membeli serum kontrolnya saja ataukah kita buat sendiri. Nah, kalau membuat sendiri itu bisa dengan yang namanya Pulsera atau serum-serum kumpulan hasil sisa pasien yang sudah selesai dilakukan pemeriksaan. Nah, jumlahnya seberapa? Nah, itu tergantung ya kita ya punyanya berapa ya. Sebaiknya tidak terlalu sedikit, tapi juga tidak terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit nanti digunakan beberapa kali sudah habis. Tapi kalau terlalu banyak, karena ini kita membuat sendiri, ya karena tidak ada bahan-bahan pengontrol, mungkin pengontrol dari segi bakteri, pengontrol jamur atau mikroorganisme yang lain. Jadi kemungkinan ini juga kualitas kontrol yang kita buat sendiri itu juga nanti semakin lama akan semakin buruk kualitasnya ya. Nah, ini yang unassayed yang pakai Pulsera ini tentu saja ini belum ada hasil assay atau pemeriksaannya. Maka tugas kita kalau kita membuat Pulsera tadi atau belinya masih yang unassayed, kita harus melakukan pemeriksaan sendiri. Nah, ini plus minusnya yang assayed dan unassayed ya. Kalau yang assayed tadi mudah, sudah beli ya sudah satu package, tinggal kita lihat saja angkanya. Kalau yang ini mungkin harganya lebih murah, tapi tetap kita harus melakukan pemeriksaan sendiri. Nah, kembali lagi tadi ke prosedur QC yang efisien. Yang efisien yang seperti apa? Nah, disinilah letak efisiensinya. Kalau lab kita hanya melakukan pemeriksaan kimia darah hanya 3 parameter yang rutin, ya sudah kita pakai unassayed, kemudian kita periksa 3 parameter itu saja. Contohnya glukosa, triglycerid, kolesterol. Nah, maka yang kita assay ya yang itu saja. Kalau lab kita tidak pernah atau jarang sekali melakukan pemeriksaan ureum, kreatinin, nah ya tidak usah. Ya, jadi sesuai dengan keadaan di lab kita masing-masing. Kemudian pemeriksaan ini dilakukan 20 kali per parameter untuk dijadikan sebagai acuan bahan kontrol. Ya, jadi sebenarnya sama saja. Kalau kita punya sampel serum kontrol yang unassayed, maka kita harus melakukan pemeriksaannya 20 kali per parameter. Itu minimal. Kalau lebih bagus. Kemudian ini dilakukan dengan alat yang sama, reagen yang sama. Kemudian kalau bisa ATLM yang mengerjakannya pun itu juga sama. Ya, supaya semuanya terukur, terkendali. Tidak ada faktor-faktor perancu yang lain. Kemudian untuk bahan kontrol itu sendiri tadi ada level-level yang kita gunakan. Kalau kebanyakan pasiennya normal-normal saja yang kita periksa ternyata selama ini hasilnya ya biasa aja, nggak ada yang ekstrim, ya maka kita bisa menggunakan satu kontrol yang normal-normal saja. Atau kalau di rumah sakit besar, karena pasiennya bervariasi, ada yang kadarnya rendah, ada yang normal, ada yang tinggi, tingginya bahkan tinggi sekali sampai tidak masuk akal. Nah, itu juga sesuaikan dengan level-level pasien yang ada ya. Kalau memang harus menggunakan beberapa level kontrol, ya gunakanlah sesuai dengan level kontrol yang dibutuhkan ya. Jadi kembali lagi ke efektivitas dan efisiensi dari quality control itu sendiri. Nah, ini idealnya menggunakan third party control, artinya ini menggunakan merek yang berbeda dengan reagen atau alat yang kita gunakan supaya untuk melihat apakah dia hanya jago kandang saja dengan mereknya sendiri atau ternyata dicoba menggunakan merek lain kok nggak masuk-masuk kontrolnya ya. Jadi alat itu ada yang close reagen dan open reagen.
Nah, yang open reagen ini bisa pakai reagen yang berbeda. Kalau alatnya A, dia bisa pakai reagen apa saja. Kalau dia close reagen, maka terbatas ya, namanya juga usaha ya. Jadi alatnya A, dia harus membeli reagen dengan merek A itu juga. Nah, jadi disesuaikan dengan alat yang kita miliki. Tentu saja open dan close reagen itu ada plus dan minusnya sendiri-sendiri. Kemudian ini bahan kontrol, tadi tidak bisa digunakan sebagai kalibrator atau standar ya, atau sebaliknya. Ya kita tahu pemeriksaan glukosa contohnya itu ada standar yang sudah tahu kadar O100, tapi tidak boleh digunakan sebagai kontrol. Atau kontrol kita sudah kadar glukosa terus digunakan sebagai kalibrator standar itu juga tidak boleh. Jadi ya gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian ini kalibrator tadi untuk menstandarisasi instrumen atau metode tertentu yang kita gunakan dalam pemeriksaan di lab kita. Nah, ini tadi ya tentang presisi dan akurasi. Nah, bulatan merah ini adalah target tadi ya, yang true value atau accepted true value. Kalau hasilnya berada di dalam lingkaran merah atau mendekati lingkaran merah ini, maka akurasinya baik. Kemudian setelah diulangi berkali-kali, dia hasilnya juga berdekatan di lingkaran merah ini, maka presisinya baik. Nah, ini yang paling baik ya. Kemudian kalau ini accepted true value-nya di sini, di garis atau lingkaran merah, kemudian dia diulangi, dia sama berdekatan di sini, presisinya baik. Nah, tapi ini seperti salah berjamaah ya. Jadi ini kesalahan berjamaah ya. Jadi walaupun dia diulangi nilainya sama, tapi ternyata dia tidak akurat. Nah, ini mungkin karena ada kesalahan nanti yang terjadi ya. Kemudian ini apalagi? Ini sudah tidak akurat, tidak presisi. Nah, yang boleh mengeluarkan hasil itu yang presisinya baik dan yang akurasinya juga baik. Nah, untuk melihat presisinya itu baik atau tidak, maka ada yang namanya standar deviasi dan juga koefisien variasi. Kalau akurasi ya sesuai tadi ya dengan true value. Kemudian kira-kira kalau SD dan CV ini nilainya yang bagus, yang lebih kecil atau yang lebih besar? Yang lebih Nilai kecil. SD yang lebih kecil. Mengapa? Semakin dekat hasil pemeriksaan. Ya. Deviasinya Kenapa? lebih kecil, Ibu. Nah, deviasi itu apa sih? Nah, Tingkat kesalahannya semakin rendah, Bu. oke. Ada lagi yang lain? Mengapa dipilih yang lebih kecil? Nah, ya? Apa? Nah, mungkin kalau yang sudah bekerja ini sudah makanan sehari OSD, sekian. Nah, tapi maknanya apa? Mengapa harus lebih kecil? Nah, deviasi itu adalah penyimpangan. Nah, penyimpangan hasil pemeriksaan. Nah, kalau semakin besar, ya berarti maka penyimpangannya kan semakin besar. Penyimpangan itu maksudnya yang bagaimana? Jika suatu pemeriksaan dilakukan pengulangan, nah ini presisi ya, dilakukan beberapa kali pengulangan, hasilnya itu berdekatan. Ya, maka nanti SD-nya ketika dihitung dia akan kecil. Contoh,
Pemeriksaan glukosa pemeriksaan pertama hasilnya 100, yang kedua 99, yang ketiga 98, yang keempat 100, yang kelima 100 lagi. Nah, maka hasil itu berdekatan. Berbeda dengan hasil yang pemeriksaan pertama 100, pemeriksaan kedua 200, pemeriksaan ketiga 500. Nah, maka hasil yang bervariasi tadi, penyimpangannya besar tadi, maka menyebabkan SG-nya besar. Dan semakin bervariatif data tadi, ya angkanya macam-macam, maka ini juga menyebabkan CV-nya ini besar. Dalam satu alat tertentu ini sudah ada ya batas atau range CV yang diperbolehkan. Itu masing-masing alat berbeda-beda. Bisa dilihat di alatnya masing-masing. Berapa dia mentolerir CV yang dihasilkan dari pemeriksaan ini. Nah, langsung ke yang namanya grafik Levy-Jennings dan Westgard multirole. Jadi hasil akhir kalau kita tadi sudah melakukan pemilihan sampel kontrol, melakukan pemeriksaan yang baik, maka hasilnya itu nanti kita akan buat yang namanya grafik Levy-Jennings. Ini grafik seperti yang ada di gambar kiri bawah. Nah, grafik Levy-Jennings ini pasangannya adalah Westgard rule. Jadi dibaca dengan aturan-aturannya Pak Westgard. Ya, jadi dalam pembuatan grafik Levy-Jennings ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya bagaimana cara membuat grafik Levy-Jennings. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?